Baik, kita lanjutkan pada video selanjutnya, masih membahas mengenai taat kepada aturan ataupun taat kepada Allah dan Rasulnya serta ulil amri berdasarkan dari Quran surah An-Nisa ayat 59. Ketika bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak, maka untuk selanjutnya ketaatan kepada ulil amri itu sifatnya sementara atau bersyarat. Pada pertemuan sebelumnya itu video yang terakhir menyampaikan ataupun menjelaskan bahwa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bentuk ketaatan kepada Allah dan bentuk ketaatan kepada Rasul diberikan contoh yang berbeda. Ketika bentuk ketaatan kepada Allah itu dicontohkan dalam Quran surah Al-Baqarah yang menjelaskan ataupun yang memerintahkan mengenai saum Ramadan, maka kemudian bentuk ketaatan kepada Rasul itu dicontohkan ketika adanya perintah mendirikan sholat yang diikuti dengan hadis Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Wujud dari ketaatan kita kepada Rasul ketika mendengar apa yang Rasulullah itu sampaikan, perintahkan, kemudian Rasulullah laksanakan bahkan, maka sudah otomatis kita pun mengikuti dan sampai melaksanakannya. Bentuk dari ketaatannya adalah perintah sholat, maka bentuk dari kita ketaatan kepada perintah tersebut adalah mendirikan sholat tersebut. Oleh karena itu, ketika kita sholat, ketika kita mendirikan sholat, bukan semata-mata gerakan dari mulai takbir sampai dengan salam, tapi itu bagian dari wujud ketaatan kita kepada Rasul. Wujud ketaatan kita apa yang diperintahkan oleh Rasul, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ini menunjukkan di mana bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak ada tawar-menawar. Sudah jelas, real, tidak ada bentuk negosiasi. Mual ayak nawar. Tidak akan ada bentuk tawaran ataupun menyertakan tawaran. Meskipun nanti ke depannya ada sifatnya rukhsah ataupun keringanan. Itu hal lain dalam perkara ibadah sholatnya. Namun pada intinya adalah atiullaha wa atiur rasul bersifat mutlak, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditawar. Maka muncul sikap yang berbeda bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mendengar ketaatan kepada Allah melalui perintah dari Allah, langsung melaksanakannya, langsung mendirikannya, langsung mengerjakannya. Karena nantinya akan berbuah ataupun menghasilkan sikap yang berbeda antara orang yang beriman dan tidak beriman. Seperti tadi dicontohkan atau pada video sebelumnya ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan atas kalian melaksanakan ibadah saum. Maka jelas yang dipanggil, yang diseru, dan yang akan melaksanakannya adalah orang-orang yang beriman. Silahkan terbukti ketika Ramadan itu hadir, Ramadan itu datang, mana yang saum, mana yang tidak saum, mana yang ada halangan, mana yang tidak ada halangan, mana yang disengaja tidak saum, mana yang tidak disengaja tidak saum. Itu menunjukkan sikap orang yang beriman ketika melaksanakan perintah dari Allah sebagai bentuk ketaatan dan Rasulnya. Itu atiullaha wa atiur rasul. Maka selanjutnya wa ulil amri minkum. Ini ketaatan kepada ulil amri ataupun kepada para pemimpin yang berkuasa di antara kalian. Tentu saja ini ketaatan yang tidak mutlak. Atau tadi disebutkan bahwa ketaatan ini bersifatnya adalah bersifat sementara atau berlakunya syarat.
Oleh karena itu, tidak langsung ada perintah dari pemimpin, ada perintah dari atasan, ada perintah dari seorang raja misalkan, pemimpin tertinggi atau presiden di negara kita, di wilayah kita, di bawah lembaga kita, di bawah organisasi kita. Tapi ketika bentuk perintahnya, ini yang disebut dengan tidak mutlak ataupun bersifat sementara. Ketika bentuk perintahnya bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak perlu dilaksanakan, tidak perlu disepakati, tidak perlu diikuti. Bahkan yang ada perlu kita kritisi, perlu kita pertanyakan, kenapa perintah ini bisa sampai kepada kita, kemudian kenapa kita harus melaksanakannya, padahal itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jelas menunjukkan sifat dari wa ulil amri minkum. Tidak ada kata taatnya, tidak disebutkan kata taatnya langsung, menunjukkan tidak mutlak atau tidak harus langsung diikuti. Sebab bisa jadi barangkali ketika diperintahkan itu bertentangan. Contoh, misalkan ketika di suatu negara ada aturan, ada undang-undang, ada aturan presiden, aturan raja, di mana ada larangan beribadah sholat Jumat, ada larangan beribadah untuk ke masjid, ada larangan untuk tidak melaksanakan ibadah saum, kemudian ada larangan membuka jilbab ataupun tidak boleh menutup aurat tanpa ada alasan tertentu, seperti hanya dalam wabah hari ini, atau ada pertimbangan dari para ulama yang lainnya misalkan, maka tidak perlu diikuti, tidak perlu kita laksanakan. Itu yang disebut dengan sifatnya sementara. Sebaliknya, ketika ada perintah, aturan, anjuran, bahkan itu menjadi suatu peraturan baku, peraturan yang memang sudah menjadi perundang-undangan, yang susah untuk dirubahnya misalkan, tapi sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak perlu dipertentangkan. Dan itu sesuai dengan pertimbangan dari apa yang dipertimbangkan oleh para ahli ulama dalam hal ini. Itu bisa jadi kita langsung laksanakan. Dalam konteks ulama di sini contohnya melalui Majelis Ulama Indonesia, yang dimana sebelumnya sudah menampung dari beberapa ormas Islam misalkan. Ini menunjukkan sifat sementara dari ketaatan kita kepada para pemimpin. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, termasuk ketika para karyawan bekerja di tempat lembaganya, para karyawan di tempat perusahaannya, para siswa yang bersekolah di sekolahnya masing-masing, ada aturan yang bertentangan dengan ajaran Islam, tidak perlu diikuti. Bahkan yang ada perlu kita tanyakan, perlu kita kritisi, perlu kita protes hal ini. Kenapa sampai terjadi? Nah, oleh sebab itu, ini menunjukkan tiga sifat yang berbeda antara atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59 yang menjadi bahan kajian tentang taat kepada aturan. Oleh karena itu, ketika kita mampu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan memahami taat kepada ulil amri tadi seperti apa, sudah menjadi otomatis barang tentu di mana kita akan mentaati aturan-aturan yang lainnya. Contoh, kita sudah mendisiplinkan diri dalam aturan kepada Allah dan Rasulnya, sholat dengan tepat waktu, mengusahakan sholat tepat waktu, mengikhtiarkan sholat ke masjid untuk berjamaah bagi laki-lakinya. Maka ketika ada aturan lain pun kita ikut serta mentaati selama tidak bertentangan tadi, dengan catatan tidak bertentangan. Contohnya aturan di jalan lalu lintas, menggunakan helm, ketika ada rambu-rambu lalu lintas ditaati, lampu merah berhenti, lampu kuning siap-siap, lampu hijau berangkat. Kan itu aturan-aturan yang berlaku di mana menunjukkan taatnya kita sebagai warga negara, atau sebaliknya kita tidak taat sebagai warga negara. Bahkan sebelumnya ketika menggunakan motor sudah mengikuti dan melalui mekanisme prosedur untuk berlalu lintas dengan baik dan benar, memiliki SIM.
Itu bentuk wujud ketaatan, dampak dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jangan sampai terbalik. Saya lagi, jangan sampai terbalik, jangan sampai tertukar. Ketaatan seperti itu kita dahulukan, tapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya kita dibiarkan atau di nomor sekian. Itu yang kurang tepat. Bukan salah, bukan tidak boleh, tapi ada hal yang tidak tepat. Kenapa? Karena kita bisa berdiri, karena kita bisa bergerak, karena kita bisa sampai ke tempat tujuan menggunakan motor, kita bisa sampai sebesar ini, bukan karena aturan yang berlaku dibuatkan manusia atau para pemimpinnya, tapi itu semua atas dari kenikmatan yang Allah berikan. Semuanya yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa menunjukkan bahwa atas dasar dirinya lah dia mampu berbuat. Tidak ada. Nah, oleh karena itu, harus ada bentuk syukur, harus ada bentuk terima kasih. Kita pun diberi uang, diberikan barang, ketika kita diberi oleh seseorang, tidak mungkin tidak mengucapkan terima kasih. Atau tidak mungkin tidak adanya timbal balik sebagai bentuk rasa terima kasih. Maka ini bentuk syukur kita kepada Allah. Salah satunya, ketika Allah memberikan semua kenikmatan kepada kita, wajib kita taati segala bentuk perintahnya dari Allah. Dan wajib kita hindari segala bentuk larangannya. Nah, ini satu persatu. Ketaatan kepada Allah bagaimana, ketaatan kepada Rasul bagaimana, lalu selanjutnya ketaatan kita kepada ulil amri. Itu bagian dari materi lanjutan secara umum, secara sederhana mengenai taat kepada aturan. Yang nantinya akan berdampak kepada sikap kita bagaimana menunjukkan taat kepada aturan. Termasuk, sekali lagi, jika khusus sebagai pelajar misalkan ada aturan-aturan di sekolah yang berlaku mengikat bagi pelajarnya, wajib dilaksanakan, laksanakan selama tidak bertentangan. Menutup aurat itu kewajiban dari agamanya, kewajiban dari Islamnya, kewajiban dari Allah dan Rasulnya. Di sekolah diwajibkan tidak? Oh, ternyata tidak, bukan berarti dibuka. Tentu tetap kita laksanakan sebagai wujud syukur tadi kepada Allah, wujud dalam ketaatannya. Nah, sebaliknya ketika ada aturan tidak diperkenankan menutup aurat atau tidak boleh menggunakan jilbab, itu tidak boleh kita ikuti. Bahkan yang ada kita protes, kita telusuri kenapa sampai ada aturan seperti itu. Begitu. Insyaallah kita lanjut nanti pada pembahasan kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Sekian untuk video yang kedua ini, lanjutan dari video yang pertama. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.